Sistem leveling gila bab 862 hingga bab 873. Bab 862. Yi Tianyun dengan cepat mengikat anggota ras roh jahat itu, lalu melepaskan tekanan auranya tanpa ragu. Dalam sekejap, tubuh ras roh jahat itu terhantam oleh tekanan dahsyat dan langsung terhempas hingga tak sadarkan diri. 3 kultivator yang nyaris menemui ajal di tangan makhluk itu tertegun. Mereka tidak menyangka akan muncul seseorang secara tiba-tiba, dan lebih tidak menyangka lagi bahwa orang itu dengan mudah menaklukkan monster yang sebelumnya hampir membunuh mereka. Terutama Zhao Huo, yang barusan hampir ditelan hidup-hidup, menatap Yi Tianyun dengan sorot mata penuh keterkejutan dan rasa hormat. Xiang Hua juga memandang Yi Tianyun dengan raut bingung dan waspada. Meski bahaya tadi telah berlalu, ia tetap tak bisa merasa tenang sepenuhnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa pria di depan mereka bukan monster lain yang lebih mengerikan? Adik kecil, kita harus segera pergi dari sini, bisik Xiang Hua dengan suara gemetar. Ia benar-benar tak ingin mati di tempat seperti ini. Kita tidak bisa sembarangan kabur, jawab adik junior mereka dengan wajah pucat. Kalau kita bertindak gegabah, bisa-bisa justru membuatnya marah. Tapi, kalau kita tetap di sini, bagaimana kalau monster itu memakan kita? Xiang Hua berkata dengan ketakutan. Kakak tidak melihat gerakannya tadi? Ujar sang adik junior sambil menelan ludah. Sekalipun kita ingin lari, kita tidak akan bisa lolos darinya. Auranya saja sudah membuatku sulit bernapas. Benar saja, Yi Tianyun sama sekali tidak menunjukkan niat jahat pada mereka. Ia mengangkat tubuh ras roh jahat yang tercekik di tangannya, memastikan makhluk itu benar-benar pingsan, lalu menyeringai tipis. Ia menoleh sekilas ke arah 3 kultivator itu. Kalian sebaiknya segera pergi. Tempat ini berbahaya. Setelah berkata demikian, Yi Tianyun langsung terbang pergi sambil membawa ras roh jahat tersebut. Makhluk itu sendiri tidak terlalu kuat, hanya berada di tingkat transformasi inti, sehingga sama sekali tak mampu menahan tekanan aura Yi Tianyun dan langsung tumbang seketika. Sementara itu, ketiga kultivator tersebut masih terpaku menatap punggung Yi Tianyun yang semakin menjauh. Perasaan mereka campur aduk. Mereka tahu bahwa monster yang tadi hampir membunuh mereka sudah cukup kuat. Namun pria yang baru saja muncul itu jauh lebih mengerikan. Ia menundukkan makhluk tersebut seolah-olah sedang menangkap seekor ayam. Namun setidaknya, ancaman telah berlalu dan mereka akhirnya bisa menarik napas lega. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekuat itu? Menaklukkan monster seperti itu tanpa usaha sama sekali. Gumam Xiang Hua dengan wajah penuh kekaguman. Aku juga tidak tahu, kata Zhao Huo sambil masih gemetar mengingat kejadian barusan. Mungkin dia bahkan bukan manusia. Tapi syukurlah dia muncul. Tadi aku benar-benar yakin aku akan menjadi makanan monster itu. Benar. Dia penyelamat kita, ucap sang adik junior sambil menatap ke arah Yi Tianyun pergi. Matanya berbinar penuh kekaguman. Zhao Huo dan Xiang Hua saling memandang, lalu menggelengkan kepala bersamaan. Mereka langsung mengerti, hati adik junior mereka tampaknya telah dicuri oleh pria misterius itu. Di sisi lain, Yi Tianyun membawa tawanan ras roh jahat itu ke area yang terpencil. Ia lalu menampar wajah makhluk tersebut beberapa kali hingga akhirnya terbangun. Di mana markas kalian? Tanya Yi Tianyun dengan suara dingin yang menusuk. Di dasar hutan jurang langit, jawab ras roh jahat itu jujur, sama sekali tidak berani berbohong. Ia tahu betul bahwa melawan Yi Tianyun sama saja dengan bunuh diri. Aku sudah menduganya, gumam Yi Tianyun pelan. Hutan jurang langit memang merupakan tempat persembunyian yang sempurna. Hampir tidak ada kultivator normal yang berani datang ke area terdalamnya. Pengaruh 10 bintang pun sulit menjangkau tempat seperti ini. Selain itu, dengan banyaknya binatang iblis dan kultivator pencari obat spiritual, ras roh jahat tak akan kekurangan makanan. Yi Tianyun lalu memerintahkan tawanan itu untuk memimpin jalan menuju markas mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lubang raksasa yang tertutup rapat oleh tumbuhan lebat. Lubang itu tampak seperti bekas hantaman meteor besar yang menembus jauh ke dalam bumi. Sepanjang perjalanan, Yi Tianyun terus mengajukan pertanyaan. Berapa jumlah ras roh jahat di bawah sana? Apa rencana mereka di dunia langit, hingga cara mereka berkembang biak? Dari jawaban tawanan itu, Yi Tianyun mengetahui kenyataan menjijikkan, ras roh jahat menculik wanita manusia untuk dijadikan alat reproduksi. Ia juga menanyakan jumlah ras roh jahat berdarah murni yang ada di sana. Jawabannya membuat niat membunuhnya semakin kuat. Ada 10 ras roh jahat murni yang bertindak sebagai para tetua. Mereka adalah yang terkuat, dengan tingkat kultivasi mencapai tahap Raja Suci atau bahkan lebih tinggi.
Merekalah yang melatih ras roh jahat baru dengan memaksa mereka memburu binatang iblis dan kultivator untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Singkatnya, tidak ada manusia yang masih bisa diselamatkan di bawah sana. Bahkan para wanita yang dijadikan alat berkembang biak telah lama kehilangan akal sehat mereka. Tidak kusangka ras roh jahat di sini juga melakukan hal yang sama seperti di dunia fana, gumam Yi Tianyun dengan mata menyipit. Aku ingin melihat kondisi para wanita itu. Jika mereka benar-benar sudah kehilangan kesadaran, mungkin kematian justru menjadi pembebasan bagi mereka. Kenangan mengerikan dari dunia fana terlintas di benaknya. Ras roh jahat adalah eksistensi menjijikan yang benar-benar harus dimusnahkan. Dengan niat membunuh yang meluap, Yi Tianyun langsung melesat turun. Indra spiritualnya menyebar ke segala arah, memastikan tidak ada yang terlewat. Ia segera merasakan keberadaan banyak ras roh jahat di dalam lubang itu. Sebagian tertidur dengan damai, sementara yang lain berpesta, menikmati sesuatu yang jelas menyerupai daging manusia. Amarah Yi Tianyun langsung meledak. Ia tak menyangka ras roh jahat bisa berkembang begitu pesat di tempat ini. Di dasar hutan jurang langit, terbentang sebuah area seperti hutan lebat tanpa setitik pun cahaya matahari. Di salah satu sudutnya, terdapat sebuah terowongan khusus yang mengarah langsung ke markas ras roh jahat. Pintu masuknya tersembunyi dengan sangat rapi. Tanpa kemampuan khusus dalam mencari harta atau jejak tersembunyi, hampir mustahil menemukannya. Namun bagi Tianyun, semua itu bukan masalah. Dengan mata penilaian miliknya, pintu masuk tersebut terlihat jelas. Bahkan tanpa bantuan tawanan tadi, ia sebenarnya sudah bisa menemukannya sendiri. Pintu masuk tersembunyi ini memang dirancang dengan cerdik, gumam Yi Tianyun. Jika tingkat kultivasiku lebih rendah, mungkin aku benar-benar tidak akan menemukannya. Ia menyalakan mata penilaian untuk mengamati bagian dalam terowongan, lalu tanpa ragu membakar tawanan ras roh jahat itu dengan api abadi, memutus semua kemungkinan masalah di kemudian hari. Dalam sekejap, Yi Tianyun berteleportasi ke sebuah ruang terbuka di dalam markas ras roh jahat. Kegelapan menyelimuti segalanya, tanpa satupun sumber cahaya. Di dalam kegelapan itu, hanya sepasang mata Yi Tianyun yang memancarkan niat membunuh dingin, tajam, mematikan, dan tak terelakkan. Bab 863. Begitu berhasil menyelinap masuk ke dalam markas, Yi Tianyun langsung menyebarkan indera spiritualnya ke segala arah. Dengan tingkat kultivasi Raja Dewa, menjelajahi area seluas ini bukanlah hal sulit baginya. Setiap sudut, setiap lorong, setiap aura kehidupan langsung tertangkap jelas dalam persepsinya. Ia tahu betul bahwa auranya tidak mungkin bisa disembunyikan terlalu lama. Terlalu banyak ras roh jahat berkumpul di tempat ini, dan cepat atau lambat pasti ada yang menyadari keberadaannya. Karena itulah, Yi Tianyun berniat bertindak cepat. Ia harus membantai ras roh jahat di sini secepat mungkin, sebelum mereka sempat melarikan diri ke permukaan. Jika mereka berhasil kabur, memburu mereka satu persatu akan jauh lebih merepotkan. Selain itu, Yi Tianyun juga ingin memastikan apakah masih ada tahanan manusia yang hidup di tempat ini. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan saat ia melangkah tanpa suara ke lorong yang lebih dalam. Tak lama kemudian, tawa kasar dan menjijikan terdengar dari depan. Hahaha, aku baru saja menangkap beberapa kultivator lagi. Mereka benar-benar mengira aku satu ras dengan mereka. Bodoh sekali. Mana mungkin aku berasal dari ras menjijikan seperti manusia? Suara seorang ras roh jahat terdengar penuh ejekan. Benar, mereka lemah dan mudah ditipu. Aku bahkan berhasil menangkap beberapa wanita untuk dijadikan alat berkembang biak. Sahut ras roh jahat lain sambil tertawa terbahak-bahak. Kita memang selalu dapat banyak hasil setiap hari. Mau dijadikan ternak atau alat reproduksi, sama saja, ujar yang lain dengan nada dingin. Pandangan Yi Tianyun langsung tertuju ke sebuah area terbuka. Di sana, ia melihat banyak kultivator dikurung di dalam sangkar besar. Tangan dan kaki mereka terikat rapat, bahkan tubuh mereka dipasung sedemikian rupa hingga hampir tak bisa bergerak sedikit pun. Sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Adapun para pria dewasa, kemungkinan besar sudah lama menjadi santapan ras roh jahat. Anak-anak itu sendiri diperlakukan layaknya ternak. Semakin besar tubuh mereka, semakin kuat energi spiritual yang terkandung di dalamnya, dan semakin lezat bagi ras roh jahat. Yi Tianyun menatap wajah-wajah di balik jeruji sangkar. Mata mereka kosong, penuh keputusasaan. Jelas, mereka adalah kultivator dari faksi yang cukup baik, yang datang ke hutan jurang langit untuk berlatih atau mencari obat roh, namun malah jatuh ke neraka hidup. Monster keji. Guruku pasti akan membalaskan dendamku.
teriak seorang wanita dengan penuh kebencian. Benar, kalian semua akan mati di tangan guru kami. Kultivator lain ikut berteriak, suaranya dipenuhi amarah dan tekad. Masih ada sebagian dari mereka yang mempertahankan kehendak untuk hidup. Sayangnya, harapan bahwa guru atau faksi mereka akan menemukan tempat ini nyaris mustahil. Hahaha, sekelompok idiot yang masih bermimpi bisa kabur. Ejek seorang ras roh jahat sambil tertawa. Kalau guru kalian benar-benar kuat, itu justru menguntungkan kami. Sudah lama kami tidak memakan kultivator kuat. Ras roh jahat lainnya ikut tertawa keras, menikmati jeritan dan teriakan para tawanan seolah itu hiburan. Yi Tianyun mengamati sekeliling dan menyadari bahwa tempat ini bukan lokasi utama pesta makan ras roh jahat. Tidak ada sisa-sisa jasad manusia di sini. Ini hanyalah tempat penampungan sementara, para tawanan akan dibawa lebih dalam ke jurang, entah untuk dimakan atau dijadikan alat berkembang biak. Hentikan. Tidak ada gunanya berteriak, ujar seorang kultivator tua yang entah sudah berapa lama terkurung. Suaranya serak dan lelah. Kami sudah melihat semuanya. Teman-teman kami diseret satu persatu, lalu tidak pernah kembali. Mereka telah menyaksikan neraka dengan mata kepala sendiri. Harapan untuk melarikan diri semakin menipis dari hari ke hari. Bahkan bunuh diri pun bukan pilihan, tubuh mereka hanya akan menjadi makanan monster-monster ini. Aura keputusasaan menyelimuti sangkar. Sudah menyerah? Tanya ras roh jahat dengan nada mengejek. Pada saat itu, suara langkah kaki berat terdengar dari sisi lorong. Kalian sudah kembali? Kata salah satu ras roh jahat sambil menjilat bibirnya. Bagus, aku harus membawa ternak ini ke dalam. Kita siap berpesta. Namun, sosok yang muncul dari kegelapan bukanlah rekan mereka. Yi Tianyun melangkah keluar perlahan. Niat membunuhnya membara, dingin dan menusuk tulang. Siapa kau? Tanya para ras roh jahat dengan waspada. Mereka tidak pernah melihat pria ini sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, Yi Tianyun mengangkat tangannya. Tekanan spiritual yang mengerikan langsung menjerat leher para ras roh jahat itu, mengangkat tubuh mereka ke udara. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa menjerit, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Dengan ayunan tangan lainnya, Yi Tianyun menghancurkan sangkar besi itu dalam sekejap. Jeruji dan rantai yang mengikat para tawanan langsung menguap menjadi debu. Semua kultivator yang dibebaskan terpaku, menatap pria yang muncul bak dewa pembawa bencana dan keselamatan sekaligus. Bunuh mereka, ucap Yi Tianyun dengan suara datar. Ia menghantamkan 3 ras roh jahat itu ke tanah dan menghancurkan basis kultivasi mereka tanpa ampun. Para kultivator yang baru saja dibebaskan tertegun sejenak, lalu amarah yang terpendam meledak. Tanpa ragu, mereka menerjang ras roh jahat yang terkapar itu. Tinju, tendangan, dan teriakan penuh kebencian menghujani para monster tersebut. Meski tubuh mereka lemah akibat kelaparan dan penyiksaan, mereka tetap melampiaskan semua dendam dan penderitaan yang telah menumpuk selama ini. Yi Tianyun menghela napas pelan. Ia lalu memanggil 12 jepit rambut emas untuk mulai membersihkan seluruh markas ras roh jahat di dalam jurang ini. Di saat yang sama, 12 jepit rambut emas terkejut. Mereka tiba-tiba diteleportasikan ke tempat asing tanpa peringatan sedikit pun. Bab 864. Sekarang kalian semua sudah di sini, ucap Yi Tianyun dengan suara tegas. Jaga tempat ini dan bunuh setiap ras roh jahat yang mencoba masuk atau melarikan diri. Lindungi juga orang-orang ini. Mereka sama seperti kalian, korban penindasan ras roh jahat. 12 jepit rambut emas menoleh ke arah para kultivator yang sebelumnya ditawan. Tatapan putus asa itu terlalu familiar bagi mereka. Tanpa ragu, kedua-belasnya mengangguk pelan sebagai tanda setuju. Setelah memberi perintah, Yi Tianyun langsung melesat ke kedalaman jurang dan menghilang dari pandangan semua orang. Siapa sebenarnya dia? Salah satu kultivator yang baru dibebaskan bertanya dengan suara lirih kepada 12 jepit rambut emas. Dia adalah tuan kami. Penyelamat kami, jawab mereka serempak, sambil menatap ke arah Yi Tianyun menghilang dengan mata penuh rasa hormat dan kerinduan. Tanpa berkata lebih jauh, 12 jepit rambut emas segera mengeluarkan makanan, air, serta pakaian bersih untuk para kultivator yang baru saja lolos dari neraka hidup. Sementara itu, Yi Tianyun melaju melewati lorong panjang. Setelah melewati jalur sempit tersebut, ia tiba di sebuah aula besar dengan tangga raksasa yang menurun tajam ke bagian jurang yang lebih dalam. Masih ada lapisan lain di bawah tempat ini. Siapa kau? Teriak beberapa penjaga yang tiba-tiba menyadari kehadiran Yi Tianyun. Senjata langsung terangkat, siap menyerang.
Namun Yi Tianyun hanya mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap, para penjaga itu berubah menjadi abu, lenyap tanpa sisa. Pandangan Yi Tianyun kemudian tertuju pada sebuah lubang raksasa yang tampak tak berdasar. Ia mengaktifkan mata penilaiannya dan segera melihat susunan formasi besar yang terpasang rapi di sepanjang dinding lubang. Di bagian paling dasar, terdapat sebuah formasi teleportasi yang memancarkan aura aneh. Wajah Yi Tianyun mengeras. Ia tidak tahu kemana formasi teleportasi itu terhubung, namun fakta bahwa ras roh jahat memiliki sarana pelarian seperti ini membuat amarahnya membara. Di sekitar formasi teleportasi tersebut, terdapat genangan darah yang belum mengering. Banyak mayat kultivator manusia tergeletak di sekelilingnya, jelas menjadi korban kebiasaan menjijikan ras roh jahat. Bahkan, aliran darah itu sendiri digunakan sebagai sumber energi untuk mengaktifkan formasi besar ini. Tak diragukan lagi, seluruh rancangan ini adalah hasil ciptaan ras roh jahat. Tak jauh dari sana, Yi Tianyun melihat 3 ras roh jahat menari dan bernyanyi mengelilingi genangan darah itu, tenggelam dalam kegembiraan yang menjijikan. Dahi Yi Tianyun berkerut. Tanpa ragu, ia menghantam formasi teleportasi tersebut dengan satu serangan. Ledakan besar mengguncang seluruh ruang, dan formasi teleportasi itu hancur berkeping-keping. 3 ras roh jahat yang tengah berpesta terkejut dan menoleh. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh mereka telah berubah menjadi abu. Ketiganya berada di tingkat Raja Suci, namun di hadapan Yi Tianyun, mereka mati begitu saja. Yi Tianyun tahu masih ada 2 ras roh jahat tingkat Raja Suci lainnya di area ini. Ia pun melangkah semakin dalam ke lorong utama. "Siapa kau?" Suara yang sama kembali terdengar, kali ini dari sisi lain lorong. Yi Tianyun menoleh dan melihat 5 singgasana besar. Di atasnya duduk 2 ras roh jahat tingkat Raja Suci. Mereka menyaksikan bagaimana Yi Tianyun muncul begitu saja dan membunuh rekan-rekan mereka tanpa usaha sedikit pun. Raut wajah mereka dipenuhi keterkejutan, membuat mereka bahkan lupa untuk menyerang. "Siapa aku tidak penting," ujar Yi Tianyun datar. Tekanan spiritual yang luar biasa langsung menjerat tubuh kedua ras roh jahat itu, membuat mereka tak mampu bergerak sedikit pun. Semua perlawanan menjadi sia-sia. "Katakan padaku," lanjut Yi Tianyun dengan suara dingin, "untuk apa kalian membangun formasi teleportasi di tempat ini?" "Kami lebih baik mati daripada memberitahumu," teriak mereka dengan penuh kebencian. "Benarkah?" Yi Tianyun menyeringai tipis. Ia langsung mencengkeram kepala salah satu dari mereka dan menggunakan teknik pencarian jiwa tanpa ragu. Dahulu, ia tak mungkin melakukan hal ini pada seorang Raja Suci, tetapi sekarang, dengan tingkat Raja Dewa, hal itu bukan lagi masalah. Jeritan melengking terdengar sesaat, lalu kepala ras roh jahat itu meledak menjadi serpihan daging dan darah. Yang satunya langsung pucat ketakutan. Aku sudah mendapatkan cukup banyak informasi," ucap Yi Tianyun pelan. "Formasi teleportasi ini dibuat untuk membuka jalur menuju dunia hantu. Tidak salah, kan? Kalian memang sangat suka hidup di sana." "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Ras roh jahat itu berusaha berpura-pura bodoh. Namun Yi Tianyun tak memberinya kesempatan. Ia langsung melakukan pencarian jiwa sekali lagi. Tak lama kemudian, tubuh ras roh jahat itu ikut meledak, mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Yi Tianyun menghela napas panjang. Rencana ras roh jahat ternyata sederhana, menciptakan jalur pelarian ke dunia hantu agar bisa meninggalkan dunia langit jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Hutan jurang langit dijadikan tempat tinggal utama, sementara jurang ini digali dan diperluas untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi kelangsungan hidup mereka. "Leluhur!" teriak beberapa ras roh jahat yang datang berlari setelah mendengar ledakan-ledakan keras. Yi Tianyun menoleh dan melihat mereka. Semuanya berdarah campuran. Jelas, selama bertahun-tahun, ras roh jahat telah berkembang biak dengan banyak wanita manusia. "Kau membunuh leluhur kami," teriak mereka penuh amarah saat melihat jasad para Raja Suci tergeletak tak bernyawa. Yi Tianyun hanya menghela napas pelan. Ia tidak melihat satu pun dari mereka yang layak diselamatkan. "Sudah saatnya sandiwara ini berakhir," ucapnya tenang. Yi Tianyun meloncat ke udara dan menghantamkan kedua telapak tangannya ke bawah. Sebuah telapak raksasa terbentuk dari energi murni, menekan seluruh ras roh jahat di ruangan itu ke dinding dan lantai. Dalam sekejap, semuanya mati. Yi Tianyun berdiri di tengah kehancuran, ekspresinya dingin dan tenang. Ia tahu telah membunuh sangat banyak makhluk di tempat ini, namun tidak ada sedikit pun rasa ragu di hatinya. Bagaimanapun juga, mereka semua telah kehilangan kemanusiaan, atau apapun yang bisa disebut sebagai kemanusiaan, sejak lama.
Bab 865. Yi Tianyun menghancurkan seluruh singgasana batu di dalam lorong itu, lalu segera meninggalkan terowongan. Tak lama kemudian, ia kembali menemukan beberapa mayat berserakan. Kini semuanya sudah jelas, ras roh jahat datang dari kedalaman jurang, dan sebagian dari mereka bahkan sempat mencoba melarikan diri. Sayangnya bagi mereka, pelarian itu berakhir ketika berhadapan dengan 12 jepit rambut emas. Keberadaan 12 jepit rambut emas sama sekali tak bisa diremehkan. Masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa, dengan tingkat kultivasi terendah berada di tahap transformasi inti. Jika bertarung bersama, mereka bahkan mampu menekan kultivator tahap Raja Roh tanpa kesulitan berarti. Kita mundur, ujar Yi Tianyun kepada 12 jepit rambut emas, yang masih membersihkan darah musuh dari bilah senjata mereka. Mereka mengangguk, lalu mulai bergerak menuju pintu keluar. Para kultivator yang baru dibebaskan mengikuti di belakang dengan langkah tertatih-tatih. Yi Tianyun memperhatikan hal itu dan sengaja memperlambat langkahnya, mempertimbangkan kondisi mereka yang baru saja lolos dari penderitaan panjang di tangan ras roh jahat. Mereka akan datang dalam beberapa bulan, gumam Yi Tianyun pelan sambil mengepalkan tangannya. Ingatannya kembali pada informasi yang ia peroleh dari ingatan leluhur ras roh jahat sebelumnya. Formasi teleportasi besar bukan hanya digunakan sebagai jalur pelarian, tetapi juga sebagai sarana untuk melaporkan kondisi mereka ke kampung halaman. Artinya, bala bantuan ras roh jahat dari dunia asal mereka akan segera tiba di 3 alam. Dalam kata lain, waktu yang dimiliki Yi Tianyun sangat terbatas. Ia masih belum sepenuhnya membersihkan ras roh jahat di dunia langit, sementara ancaman besar sudah mengintai di depan mata. Beberapa bulan saja jelas tidak cukup untuk menyiapkan segalanya. Aku benar-benar berpacu dengan waktu, ucap Yi Tianyun dengan wajah muram. Ia sama sekali tak menyangka serangan balasan ras roh jahat akan datang secepat ini. Jika ia berhasil mempertahankan 3 alam kali ini, dunia akan menikmati kedamaian untuk sementara. Namun jika gagal, kehancuran mutlak tak akan terhindarkan. Setelah keluar dari jurang, Yi Tianyun memerintahkan 12 jepit rambut emas untuk membawa semua orang dan tetap berada di dekatnya. Mereka mengangguk, lalu menyalurkan energi spiritual untuk menopang tubuh para kultivator yang lemah, membuat mereka terangkat dari tanah dan bergerak lebih cepat. Rombongan itu meninggalkan hutan jurang langit dan berhenti setelah mencapai area yang relatif aman. Kalian bisa pergi sekarang. Tempat ini seharusnya sudah aman, ujar Yi Tianyun kepada para mantan tawanan. Orang-orang itu terkejut. Yi Tianyun tidak meminta imbalan apapun, bahkan tidak menanyakan asal-usul mereka. Dengan penuh rasa syukur, sebagian besar segera membungkuk hormat dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun, ada pula yang tetap tinggal. Kenapa kalian belum pergi? Tanya Yi Tianyun, sedikit mengernyit kebingungan. Kami ingin mengabdi pada penyelamat kami, jawab salah satu kultivator dengan mata memerah. Para senior perempuan itu memberitahu kami bahwa keluarga dan orang-orang terkasih kami yang ditangkap. Semuanya sudah mati. Kami tidak punya tempat kembali. Satu-satunya alasan kami hidup sekarang adalah untuk membalas dendam. Kami ingin membunuh setiap ras roh jahat yang menjijikan itu. Benar, sahut yang lain sambil berlutut. Tolong terima kami. Kami tidak punya tujuan lain selain memusnahkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan segalanya. Kebencian dan dendam adalah satu-satunya bahan bakar yang membuat mereka tetap hidup. Pada saat itu, 12 jepit rambut emas juga berlutut serempak. Tuan, kami yang akan melatih mereka, ujar salah satu dari mereka dengan suara mantap. Kami tidak akan menjadi beban bagimu. Kami tahu persis penderitaan yang mereka alami. Yi Tianyun terdiam sejenak, menatap wajah-wajah penuh tekad di hadapannya. Baik, katanya akhirnya dengan suara berat. Kalian memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengajari mereka. Tapi lakukan dengan benar, dan jangan bertindak gegabah. Kami bersumpah, Tuan, sahut 12 jepit rambut emas serempak. Bagus, lanjut Yi Tianyun. Misi kalian adalah membersihkan wilayah ini sepenuhnya. Bunuh semua ras roh jahat yang masih tersisa, sampai tidak ada satupun yang lolos. Serahkan pada kami, Tuan, jawab mereka dengan penuh semangat. Mereka segera bangkit dan mulai mencari tempat untuk beristirahat, sambil mengatur para kultivator yang baru bergabung agar mengikuti mereka. Mulai saat itu, mereka bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan latihan orang-orang tersebut. Ting! Memperoleh Hua Yu sebagai Jenderal Ilahi. Hadiah, 500.000 XP, 20.000 CPS, 20.000 poin penguasaan. Ting! Memperoleh
Serangkaian notifikasi terus berdenting di benak Yi Tianyun. Ia sama sekali tidak terkejut. Ia sudah menduga bahwa orang-orang ini, yang dipenuhi dendam dan tekad, akan tumbuh cepat dan suatu hari kelak berdiri sejajar dengan 12 jepit rambut emas. Yi Tianyun menatap punggung mereka hingga menghilang dari pandangan. Tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap tinggal di sini, ras roh jahat terkuat di wilayah ini sudah dimusnahkan. Sesaat kemudian, sosok Yi Tianyun muncul kembali di sealing Heaven Divine Nation. Ia langsung menuju kediaman kakeknya. "Kakek, segera keluarkan perintah untuk mengumpulkan seluruh anggota aliansi," ujar Yi Tianyun dengan wajah serius. "Ada masalah besar yang harus aku sampaikan." "Apa?" Yi Yuanlong terkejut. Melihat ekspresi Yi Tianyun, ia langsung menebak sumber masalahnya. Apakah ras roh jahat akan menyerang? "Ya," jawab Yi Tianyun tanpa ragu. "Paling lama 3 atau 4 bulan lagi. Bahkan, ada kemungkinan mereka datang lebih cepat." "Baik," kata Yi Yuanlong dengan wajah tegang. "Aku akan segera mengabari semua pihak." Ia bergegas pergi, menyadari bahwa perang besar sudah berada di depan mata. Yi Tianyun mengepalkan tangannya erat. Serangan mendadak ini benar-benar merepotkan. Gumamnya pelan. "Semoga saja kekuatan ras roh jahat tidak berada di luar batas yang bisa kutangani. Jika musuh terlalu kuat, maka segalanya akan berakhir." Bab 866. Setelah kabar mengenai bala bantuan ras roh jahat diumumkan, satu persatu pemimpin faksi akhirnya datang mengetuk pintu negeri ilahi penyegel langit. Mereka semua memastikan sikap mereka tidak menyinggung pihak negeri ilahi, karena mereka tahu, 10 bintang tengah mengawasi setiap gerakan. Di masa lalu, negeri ilahi penyegel langit pernah menjadi simbol kejayaan. Namun seiring berlalunya waktu, wibawanya perlahan memudar. Kini, dengan kehadiran Yi Tianyun dan 10 bintang, ketakutan itu kembali muncul di hati semua orang. Mereka takut jika Yi Tianyun memutuskan untuk memusnahkan faksi mereka hanya karena menentang perintah. Bagaimanapun, 10 bintang mampu menghancurkan ibu kota kekaisaran dalam hitungan detik. Para anggota aliansi berkumpul di aula besar yang telah disiapkan. Faksi dengan peringkat terendah yang hadir pun setidaknya berada di tingkat kekaisaran. Para perwakilan ini nantinya akan menyampaikan hasil pertemuan kepada faksi-faksi yang lebih kecil di wilayah mereka masing-masing. "Tuan Negara Yi, kami telah memenuhi panggilan Anda. Kami ingin mendengar penjelasan Anda," ujar salah satu pemimpin faksi dengan penuh hormat. Mereka menatap ke arah singgasana utama. Yang duduk di sana bukanlah Yi Yuanlong, melainkan Yi Tianyun sendiri, pemimpin aliansi. "Masalah yang akan dibahas hari ini akan dijelaskan langsung oleh tetua kedua kami," kata Yi Yuanlong yang berdiri di samping Yi Tianyun. "Situasinya sederhana," ujar Yi Tianyun dengan suara berat. "Ras roh jahat akan segera menyerang. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka kali ini, tetapi satu hal pasti, mereka tidak akan lemah. Sangat mungkin para ahli tahap Raja Ilahi akan turun ke 3 alam." "Apa?" seru seseorang dengan wajah pucat. "Raja Ilahi? Apakah kita benar-benar mampu menghadapi musuh seperti itu?" Keraguan dan ketakutan segera menyebar di aula. "Ini memang masih dugaan," lanjut Yi Tianyun dengan tenang. "Namun mengingat aku telah menggagalkan 2 gelombang mereka sebelumnya, mustahil mereka terus mengirim kultivator lemah. Meski begitu, kemungkinan besar yang datang bukan Raja Ilahi tahap akhir. Untuk tahap Raja Suci. Sejujurnya, mereka tidak terlalu mengancam." Kata-kata itu justru membuat suasana semakin sunyi. Bagi 3 alam, Raja Suci adalah eksistensi tertinggi. Namun di mata dunia luar, mereka hanyalah pion. "Berapa lama waktu yang kita miliki?" tanya seorang penguasa negeri dengan suara bergetar. "Paling lama 4 bulan. Paling cepat 1 bulan, jawab Yi Tianyun apa adanya. "Apa?" Semua orang berdiri serempak. Waktu sesingkat itu hampir mustahil untuk persiapan menyeluruh. "Informasi ini benar-benar akurat?" tanya seseorang dengan susah payah menahan ketenangan. "Aku mendapatkan lokasi markas mereka di dunia langit dan menggali informasi langsung dari jiwa mereka," jawab Yi Tianyun tanpa emosi. Ruangan dipenuhi kecemasan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. "Kalian semua bersiaplah," kata Yi Tianyun akhirnya. "Aku juga harus mempersiapkan dunia arwah dan dunia mortal. Namun aku memiliki satu permintaan." Ia menatap semua orang satu persatu. "Serahkan pengelolaan sumber daya kalian kepada negeri ilahi penyegel langit. Sumber daya ini akan difokuskan untuk mereka yang berpotensi meningkatkan kekuatan tempur." Kegemparan pun pecah. "Jadi ini tujuanmu sejak awal?"
ujar seorang penguasa negeri dengan nada curiga. Benar, jawab Yi Tianyun datar. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Jika kalian tidak setuju, kata Yi Tianyun dingin, kalian bebas meninggalkan aliansi. Namun jangan berharap bantuan saat kehancuran datang. Satu persatu, beberapa pemimpin bangkit dan pergi dengan wajah muram. Yi Yuanlong menatap Yi Tianyun dengan kebingungan. Namun Yi Tianyun tetap tenang. Mereka yang pergi hanyalah mereka yang tak layak bertahan di medan perang yang akan datang. Bab 867. Kalau kalian ingin pergi, silakan saja, ujar Yi Tianyun sambil melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah mengusir angin. Namun jika negeri kalian diserang ras roh jahat, maka kalian harus menanggungnya sendiri. Negeri ilahi penyegel langit tidak akan ikut campur, karena kami juga memiliki masalah kami sendiri. Ia sama sekali tidak membutuhkan orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan padanya. Mempertahankan mereka di dalam aliansi justru tidak ada gunanya. Yi Tianyun juga tidak ingin menggunakan ancaman untuk memaksa mereka tunduk. Cara seperti itu mungkin terlihat efektif dalam jangka pendek, namun justru akan menjadi bahaya besar bagi dunia langit di kemudian hari. Ini benar-benar buang-buang waktu, seru seorang penguasa negeri dengan wajah kesal. Jika ras roh jahat benar-benar sekuat itu, mereka sudah lama menginvasi 3 alam sejak dulu. Benar, ini hanyalah akal-akalanmu, ujar yang lain dengan nada marah, merasa telah ditipu oleh aliansi. Sekitar 4 hingga 5 perwakilan negeri ilahi langsung bangkit dan meninggalkan aula tanpa ragu. Mereka sama sekali tidak mempercayai Yi Tianyun. Sementara itu, para pemimpin lainnya memilih tetap tinggal, berniat mengamati apa yang akan terjadi pada mereka yang pergi sebelum mengambil keputusan sendiri. Yi Tianyun menatap para penguasa negeri yang memilih bertahan. Ia menyadari bahwa beberapa di antara mereka bukanlah figur sembarangan. Bahkan ada satu orang yang merupakan Raja Suci dari negeri ilahi terkuat di dunia langit berdasarkan peringkat prestis. Di luar istana penyegel langit, para perwakilan negeri ilahi yang keluar dari aliansi masih belum pergi. Mereka meluapkan amarah dengan mencaci Yi Tianyun, merasa waktu mereka telah disia-siakan. Mereka tidak rela menyerahkan sumber daya yang telah dikumpulkan oleh negeri mereka selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Sejak awal, mereka memang tidak ingin mengikuti perintah Yi Tianyun, namun mereka terpaksa bergabung karena takut pada kekuatan 10 bintang. Kini, mereka merasa telah membuat keputusan yang tepat dengan keluar lebih awal, sebelum negeri ilahi penyegel langit menjadi semakin rakus dan menuntut lebih banyak dari mereka. Siapa lagi yang ingin keluar? Tanya Yi Tianyun dengan nada datar. Tetap tinggal di sini berarti kalian menyetujui semua keputusanku. Dengan kata lain, kalian harus mematuhi setiap tuntutanku demi peperangan yang akan datang. Kami bersedia mematuhi semua perintah negeri ilahi penyegel langit, ujar mantan kaisar negeri ilahi Tiran dengan senyum tenang. Aku, sebagai mantan kaisar, akan mengikuti setiap instruksi dari negeri ilahi penyegel langit. Negeri ilahi Tiran adalah negeri ilahi nomor 1 di dunia langit saat ini. Kami juga bersedia mematuhi seluruh tuntutan negeri ilahi penyegel langit, kata Raja Suci negeri ilahi Naga Bulan dengan sikap ramah. Negeri ilahi Naga Bulan berada di peringkat kedua dunia langit. Ucapan itu membuat banyak orang terkejut. Beberapa negeri ilahi yang sebelumnya ragu kini terdiam. Jika dua negeri ilahi terkuat saja memilih berdiri di pihak Yi Tianyun, maka tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Saat itu juga, semua orang di aula menyadari satu hal, Yi Tianyun telah memegang kekuasaan mutlak di dunia langit. Negeri ilahi penyegel langit jelas akan menjadi negeri ilahi terkuat tanpa perdebatan. Bagus, aku senang kalian mempercayaiku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Mendiang Kaisar kami pernah berkata bahwa negeri ilahi penyegel langit adalah negeri ilahi pertama di dunia langit, dan juga yang membuka jalan bagi seluruh dunia langit untuk berkembang, ujar Raja Suci Naga Bulan dengan hormat. Kami akan menghargai pesan itu dengan mengikuti negeri ilahi penyegel langit sekarang. Satu persatu, penguasa negeri lainnya mulai melontarkan pujian kepada Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun tahu betul bahwa kata-kata itu lebih didorong oleh kepentingan pribadi. Tidak ada satupun yang benar-benar tulus, dan ia sama sekali tidak terbuai oleh sanjungan kosong tersebut. Aku tahu masih ada keraguan di hati kalian, kata Yi Tianyun dengan nada serius. Sebagian mungkin mencurigai bahwa negeri ilahi penyegel langit memiliki niat tersembunyi. Namun sejujurnya, kami tidak tertarik pada sumber daya kalian. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Hal terpenting saat ini adalah mempercepat pertumbuhan para kultivator berbakat. Untuk memastikan mereka dapat berkembang dalam kondisi terbaik, kita harus saling mendukung tanpa pamrih.
Itu sudah sewajarnya, Tetua Yi, ujar para penguasa negeri serempak sambil mengangguk. Meskipun mereka belum menyaksikan sendiri kekejaman ras roh jahat, catatan yang diwariskan oleh leluhur mereka telah cukup untuk membuat mereka percaya pada kata-kata Yi Tianyun. Yi Tianyun kemudian menyerahkan jalannya pertemuan strategi kepada Yi Yuanlong. Setelah pertemuan aliansi berakhir, ia segera berangkat menuju dunia mortal dan dunia arwah untuk menyampaikan ancaman yang sama. Sebelum meninggalkan dunia langit, Yi Tianyun juga mendorong seluruh anggota aliansi untuk meningkatkan upaya pemusnahan ras roh jahat di wilayah masing-masing. Dengan kalung roh jahat yang telah ia bagikan, tugas ini seharusnya menjadi jauh lebih mudah. Yi Tianyun tahu bahwa ras roh jahat belum sepenuhnya lenyap dari dunia langit. Tugasnya masih belum selesai. Namun ia tidak mungkin menjelaskan tentang misi itu kepada orang lain, terlalu mustahil untuk dipercaya. Ia hanya bisa berharap aliansi akan segera menyelesaikannya. Saat tiba di dunia mortal, Yi Tianyun melakukan hal yang sama seperti di dunia langit. Namun kali ini, segalanya berjalan jauh lebih lancar. Semua orang mendengarkan dengan serius, tanpa keributan sedikit pun. Persiapan untuk perang besar pun segera dilakukan. Tak lama kemudian, Yi Tianyun langsung menuju dunia arwah. Di sana, situasinya bahkan lebih sederhana. Setelah penjelasan singkat, semua pihak langsung menyetujui dan menyerahkan pengelolaan sumber daya serta negeri ilahi mereka kepada Yi Tianyun. Berbeda dengan dunia langit, kerusakan akibat ras roh jahat di dunia arwah masih tergolong kecil. Tampaknya, masa damai justru membuat orang lebih sulit untuk bersatu. Semuanya sudah siap, gumam Yi Tianyun sambil memeriksa misi berikutnya. Ia harus melihat langsung pintu keluar dari 3 alam. Ia tahu bahwa meninggalkan 3 alam bukanlah perkara mudah. Ia perlu memastikan syarat-syaratnya, apakah ia masih perlu memperkuat diri atau tidak. Tanpa ragu, Yi Tianyun melesat ke angkasa bagaikan anak panah. Pintu keluar 3 alam berada di langit. Biasanya, seluruh jalur keluar telah disegel oleh 3 raja ilahi agung dan dipenuhi rune ilahi yang mencegah siapapun membuka saluran secara paksa. Segel ini berfungsi sebagai penghalang terhadap invasi dari luar, namun tidak sepenuhnya melarang seseorang untuk pergi keluar. Tak lama kemudian, Yi Tianyun tiba di atas dunia mortal. Seperti yang ia duga, rune ilahi muncul di langit, berputar membentuk pusaran besar, sebuah lorong yang menjadi jalan keluar dari 3 alam. Bab 868. Lorong untuk keluar dari 3 alam terbuka seketika. Tanpa ragu sedikit pun, Yi Tianyun langsung melesat masuk ke dalamnya. Saat terbang di dalam lorong itu, ia melihat sebuah terowongan hitam tidak jauh di depannya dan segera mengarah ke sana untuk memeriksanya. Begitu memasuki terowongan gelap tersebut, pemandangan di hadapannya berubah drastis. Hamparan bintang memenuhi pandangannya, disertai planet-planet tak terhitung jumlahnya yang melayang tenang di kehampaan. Yi Tianyun telah sepenuhnya keluar dari 3 alam. Di tempat ini tidak ada udara sama sekali, namun hal itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Di sekelilingnya, bongkahan-bongkahan batu raksasa melayang tanpa arah, sementara beberapa pusaran gelap berputar perlahan di kejauhan. Pusaran hitam itu memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri, sehingga Yi Tianyun memutuskan untuk tidak mendekatinya dengan gegabah. Ia menoleh ke belakang dan melihat sebuah planet raksasa, itulah 3 alam. Seperti yang ia duga, planet tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang jelas. Bagian teratas adalah dunia langit, bagian tengah adalah dunia mortal, dan bagian paling bawah adalah dunia arwah. Setelah menerobos ke tingkat Raja Ilahi, seluruh aspek keberadaan Yi Tianyun meningkat secara drastis. Persepsinya menjadi begitu tajam hingga dari jarak sejauh ini, ia masih bisa melihat Si Sueyun yang sibuk berdiskusi dan menyusun rencana bersama yang lain. Ia juga dapat melihat berbagai negeri ilahi di dunia arwah tengah berkumpul, menata persiapan mereka. Semua pihak sedang menyiapkan susunan formasi teleportasi yang harus dipasang terlebih dahulu sebelum ras roh jahat menyerang. Setiap wilayah di setiap alam wajib memiliki formasi teleportasi, agar bala bantuan bisa tiba secepat mungkin. Jika situasi memburuk, formasi ini juga dapat digunakan untuk mengevakuasi rakyat jelata. Dibandingkan terbang sendiri, formasi teleportasi jelas jauh lebih efisien. Pertahanan dunia mortal terlalu rapuh, gumam Yi Tianyun sambil mengamati lapisan penghalang yang menyelimuti masing-masing alam. Karena dunia langit dan dunia arwah memiliki lapisan pelindung tambahan, penghalang dunia mortal menjadi tertarik dan menipis, menyebabkan energi spiritual di dunia mortal jauh lebih lemah. Yi Tianyun mengalihkan pandangannya ke dunia langit dan dunia arwah. Ia melihat 10 bintang menutupi sebagian besar dunia langit, membungkusnya dan membentuk lapisan pelindung tambahan. Sementara itu,
Penghalang dunia arwah terlihat lebih lemah di area tempat menara ilahi Nether kuno berdiri. Namun menara tersebut justru bertindak seperti pusaran raksasa yang menyedot apapun yang mendekat. Adapun penghalang di wilayah lain, kekuatannya cukup stabil dan tidak menunjukkan celah yang jelas untuk ditembus. Jika mereka datang membawa beberapa raja ilahi, perisai ini akan runtuh dengan mudah, ujar Yi Tianyun sambil menggeleng pelan. Ia sangat memahami bahwa seorang raja ilahi mampu menembus penghalang ini tanpa kesulitan berarti. Mengingat keberadaan raja ilahi tidak lagi bisa disebut langka, maka penghalang ini pada dasarnya hampir tidak berguna. Aku hanya bisa berharap mereka datang dengan kekuatan yang lebih lemah dari sebelumnya. Yi Tianyun menghela napas, menatap 3 alam yang dijaga oleh 3 raja ilahi agung. Ia lalu memalingkan pandangannya ke dunia luar yang gelap dan sunyi. Tidak ada sesuatu yang benar-benar menarik di sana, kecuali pusaran hitam yang mencurigakan, yang tampaknya merupakan lorong menuju dunia lain. Yi Tianyun terbang berkeliling, mengamati setiap sudut yang bisa ia lihat. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa terbang di sekitar bebatuan jauh lebih aman dibandingkan melintasi ruang kosong, karena pusaran gelap bisa muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Ia kembali memusatkan perhatiannya pada pusaran hitam dan mengaktifkan mata penilai untuk melihat lebih jelas. Pusaran hitam akan menghancurkan apapun yang tersedot ke dalamnya. Diperlukan tingkat kultivasi yang sangat tinggi untuk menahan daya tariknya. Peringatan, jangan mendekat dalam kondisi apapun. Yi Tianyun sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia melihat peringatan seperti ini. Artinya, dengan kondisi kultivasinya saat ini, ia sama sekali tidak mampu menahan tarikan pusaran hitam tersebut. Benda ini mengerikan. Jika aku mendekat, aku pasti mati, gumam Yi Tianyun. Ia pun segera mengalihkan perhatiannya kembali ke penghalang 3 alam dan mulai menambal bagian-bagian yang paling rapuh. Tidak diragukan lagi, formasi pelindung ini diciptakan oleh 3 raja ilahi agung. Namun dalam kondisi sekarang, kekuatannya jelas tidak cukup untuk melindungi 3 alam sepenuhnya. Satu-satunya hal yang masih cukup menonjol hanyalah menara ilahi Nether kuno, yang mampu menahan apapun di sekitarnya. Aku harus menyiapkan formasi agung di sini, ujar Yi Tianyun. Ia terbang menuju bebatuan yang mengambang di sekitar 3 alam dan mulai mengukir rune ilahi di permukaannya. Ia menciptakan formasi agung ilusi, yang ditujukan untuk menipu ras roh jahat. Namun ia sadar betul bahwa formasi ini tidak akan mampu mengecoh mereka sepenuhnya. Ras roh jahat jelas sudah mengetahui lokasi 3 alam. Ilusi semacam ini hanya akan berfungsi sebagai peringatan dini. Begitu ilusi tersebut dihancurkan, Yi Tianyun akan langsung menyadarinya, sebuah tanda bahwa musuh telah tiba. Dengan cara ini, ia bisa bereaksi secepat mungkin dan menyambut mereka dengan keramahan terbaiknya. Yi Tianyun menghela napas pelan sambil menata beberapa formasi agung rune ilahi, dan menyembunyikannya dengan sangat rapat. Mengukir rune pada bebatuan mengambang ini bukanlah tugas mudah, karena permukaannya kasar dan tidak rata. Ia bahkan harus menghancurkan beberapa batu berulang kali sebelum menemukan permukaan yang layak. Setelah seluruh formasi agung selesai dipasang sesuai rencananya, Yi Tianyun pun terbang kembali menuju 3 alam. Ia tidak perlu menunggu ras roh jahat di luar sini. Datanglah, ras roh jahat, ujar Yi Tianyun dengan seringai dingin yang dipenuhi amarah. 3 alam kami sudah siap menyambut kalian. Bab 869. Setelah menyelesaikan pemasangan formasi agung, Yi Tianyun segera kembali ke dunia langit untuk melanjutkan perburuan sisa-sisa ras roh jahat di 3 alam. Ia ingin menuntaskan misinya secepat mungkin dan memastikan bahwa ras roh jahat di dunia langit tidak akan menjadi duri dalam daging di kemudian hari. Namun kenyataannya, ia tidak perlu terlalu banyak turun tangan. Seluruh dunia langit telah bergerak serempak memburu ras roh jahat sesuai perintah Yi Tianyun. Setelah pencarian tanpa henti selama 1 minggu penuh, ras roh jahat di dunia langit akhirnya dibasmi sepenuhnya. Beberapa dari mereka memang bersembunyi di wilayah terdalam dunia langit, tetapi begitu Yi Tianyun sendiri ikut turun tangan, tidak satu pun dari mereka mampu melarikan diri. Ting! Menyelesaikan misi utama, penyatuan dunia langit. Musnahkan seluruh ras roh jahat dari dunia langit. Hadiah, 60 miliar XP, 6 juta CPS, 800.000 SPS, gelar, Raja Dunia Langit. Raja Dunia Langit. Kerusakan kali 10 di dunia langit. Efek gelar ini sama seperti Raja Dunia Arwah dan Raja Dunia Mortal. Perbedaannya hanya terletak pada alam tempat efek tersebut berlaku. Ting! Berhasil menerima misi puncak 3 alam, bertahan dari serangan para penyerbu dan memusnahkan mereka, selesaikan penyatuan 3 alam. Hadiah saat selesai, 200 miliar XP,
10 juta CPS, 10 juta SPS, 10 juta poin penguasaan, penggabungan seluruh gelar tiga alam menjadi gelar puncak, Dewa Tiga Alam. Yi Tianyun tertegun saat melihat misi yang baru saja muncul. Ini adalah misi puncak. Hadiahnya begitu menggoda, bahkan bisa dibilang yang paling besar yang pernah ia terima sepanjang hidupnya. Sepertinya yang perlu kulakukan hanyalah menunggu ras roh jahat datang, lalu memusnahkan mereka secepat mungkin, ujar Yi Tianyun dengan penuh keyakinan. Ia pun segera memulai berbagai persiapan menghadapi serangan. Mulai dari menempa senjata, meramu pil, hingga menyusun formasi agung pertahanan di berbagai wilayah. Walaupun fokus utama saat ini adalah persatuan tiga alam, memiliki rencana cadangan tetaplah sebuah keharusan. 1 bulan berlalu dengan cepat, disusul bulan berikutnya. Ketegangan semakin terasa ketika waktu yang diperkirakan semakin dekat. Sementara itu, Yi Tianyun telah memasang begitu banyak formasi agung di berbagai tempat dan menempa senjata dalam jumlah besar menggunakan seluruh sumber daya yang ia miliki. Alhasil, 3 jenis penguasaan yang paling sering ia gunakan melonjak drastis. Ding! Selamat, penguasaan penempaan peralatan telah mencapai puncak tingkat pencipta. Ding! Seluruh penguasaan profesi berhasil ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Hadiah, gelar, pengguna kemampuan mahir serba bisa. Pengguna kemampuan mahir serba bisa, meningkatkan tingkat keberhasilan semua penguasaan tanpa memandang level. Setelah membaca notifikasi tersebut, Yi Tianyun begitu bersemangat. Dengan tingkat penguasaan setinggi ini, ia kini dapat menciptakan hampir apapun tanpa perlu khawatir gagal. Senjata suci dan bahkan senjata ilahi bisa ia buat dengan usaha minimal. Satu-satunya kendala hanyalah bahan untuk menempa senjata ilahi yang terlalu langka. Karena itu, Yi Tianyun memfokuskan diri untuk menempa senjata suci sebanyak mungkin. Senjata-senjata ini sudah lebih dari cukup untuk membantu para kultivator tiga alam menghadapi invasi ras roh jahat. Adapun senjata ilahi, ia hanya memberikannya kepada mereka yang memiliki tingkat kultivasi sangat tinggi. Meskipun terlihat agak tidak adil karena Yi Tianyun lebih banyak memperkuat dunia mortal dibandingkan dua alam lainnya, hal itu dilakukan karena dunia mortal jauh lebih lemah dan membutuhkan perlindungan ekstra. Meski demikian, dunia mortal justru merupakan alam yang paling sulit ditembus. Sekali invasi berhasil, kehancurannya memang besar, tetapi untuk masuk ke sana bukan perkara mudah. Hal ini disebabkan oleh menara ilahi Nether kuno yang menciptakan ilusi seolah-olah penghalang dunia arwah memiliki celah. Begitu musuh mendekat, menara itu akan langsung menarik mereka masuk tanpa ampun. Situasi serupa juga terjadi di dunia langit, di mana 10 bintang akan mempertahankan wilayah tersebut semaksimal mungkin. 3 Raja Ilahi Agung di masa lalu telah memahami bahwa dunia mortal adalah wilayah yang paling sulit dipertahankan. Oleh karena itu, mereka menciptakan ilusi bahwa dunia mortal adalah titik terkuat, lalu menanam berbagai jebakan mematikan di dua alam lainnya untuk memancing musuh masuk. Inilah alasan mengapa 3 Raja Ilahi Agung menetapkan aturan yang memaksa para kultivator kuat meninggalkan dunia mortal. Dengan begitu, dunia langit dan dunia arwah akan memiliki lebih banyak ahli untuk menghadapi ancaman invasi. Karena itulah, kultivator di atas tingkat Raja Roh diwajibkan pergi dari dunia mortal. Namun, dunia mortal tetap membutuhkan pelindungnya sendiri. Itulah sebabnya Yi Tianyun mencurahkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk memastikan para kultivator dunia mortal memiliki kesempatan bertarung yang layak. Sebulan lagi berlalu. Yi Tianyun akhirnya keluar dari ruang penempaan dengan persediaan peralatan dan pil obat yang melimpah. Ia segera berteleportasi ke aula aliansi di masing-masing alam, untuk memberi peringatan bahwa serangan musuh sudah semakin dekat. Ras roh jahat akhirnya akan datang. Bersiaplah untuk pertempuran, ujar Yi Tianyun dengan nada serius, sambil menjatuhkan peralatan dan pil obat yang telah ia siapkan. Para pemimpin faksi di setiap alam mengangguk dengan tenang, mata mereka menatap langit dengan waspada. Mereka sudah lama memperkirakan bahwa hari ini akan tiba. Pada saat yang sama, di dunia luar, sebuah kapal ras roh jahat raksasa menghantam sebongkah batu luar angkasa dan menghancurkannya menjadi debu. Batu-batu yang cukup keras untuk melukai seorang raja ilahi sama sekali tidak mampu meninggalkan bekas pada kapal tersebut. Tempat tandus apa ini? Terlalu banyak pusaran kematian, ujar Jenderal Pasukan Long Te sambil mengerutkan kening saat menatap pusaran gelap di sekelilingnya. Demi menghindari pusaran tersebut, kapal mereka terpaksa menabrak batu. Ia tahu betul bahwa bahkan kapal ini tidak akan mampu bertahan jika terseret ke dalam pusaran itu. Ketika kapal ras roh jahat semakin mendekati 3 alam, Long Te merasakan sesuatu dan ekspresinya semakin muram. Mengapa tempat ini dipenuhi formasi agung murahan seperti ini? Apakah mereka mengira formasi selemah ini bisa menipuku?
ejeknya dingin. Jika ini saja yang mampu mereka lakukan, maka kemenangan ras roh jahat sudah berada di tangan. Dengan penuh keyakinan, Jenderal Long Tae segera memerintahkan pasukannya untuk maju terus tanpa ragu sedikit pun. Bab 870. Setelah kapal ras roh jahat berhenti akibat benturan, gerombolan ras roh jahat akhirnya dapat melihat tiga alam dengan mata kepala mereka sendiri. Ini benar-benar tempat yang bagus. Konsentrasi energi spiritualnya memang agak rendah, tetapi fase intinya sangat sempurna. Tetua pasti akan sangat senang jika kita bisa merebut tempat ini, ujar Jenderal Pasukan Long Tae dengan seringai dingin di wajahnya. Fase inti yang dimaksud oleh Jenderal Pasukan adalah sumber utama yang menopang keberlangsungan tiga alam. Jika inti ini digali dan diambil, maka tiga alam akan runtuh sepenuhnya. Hampir mustahil bagi makhluk hidup biasa untuk bertahan di dunia luar tanpa basis kultivasi yang kuat. Sebagai contoh, tingkat Raja Roh adalah syarat minimum untuk bisa bertahan sementara di dunia luar, itu pun tidak akan bertahan lama. Inilah alasan utama mengapa tiga Raja Ilahi Agung di masa lalu memasang perlindungan ketat di sekitar tiga alam. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun dari dunia luar merebut tiga alam dan mengambil fase inti untuk diri mereka sendiri. Mereka tahu, para kultivator yang hidup di dalam tiga alam tidak akan mampu bertahan hidup di dunia luar. Yi Tianyun sendiri telah melihat dunia luar dengan matanya sendiri. Hampir tidak ada kehidupan di sana. Ia memang belum menjelajah terlalu jauh, tetapi apa yang ia lihat sudah cukup untuk memahami betapa kejamnya lingkungan di luar tiga alam. Pada saat yang sama, ketika formasi agung yang ia ukir di bebatuan dunia luar terpicu, Yi Tianyun pun muncul untuk menghadapi musuh. Kapal roh jahat. Tingkat tidak diketahui, efek tidak diketahui, kemampuan tidak diketahui. Daya tempur, 1 triliun poin. Daya tempur kapal roh jahat telah mencapai puncak tingkat Raja Ilahi. Bahkan mata appraisal Yi Tianyun tidak mampu menganalisis kapal ini dengan sempurna. Jelas bahwa ia perlu meningkatkan mata appraisalnya lebih jauh untuk benar-benar memahami musuh. Tetapi dari auranya saja, kapal ini jelas berada di atas tingkat senjata ilahi. Yi Tianyun segera mengeluarkan pedang ilahi roh jahat dari inventarisnya. Ini adalah senjata terkuat yang ia miliki saat ini. Ia harus menghentikan ras roh jahat sebelum mereka memasuki tiga alam. Jika mereka berhasil masuk, semuanya akan terlambat. Jenderal, tampaknya ada satu manusia di depan. Tingkat kultivasinya berada di tahap awal Raja Ilahi, tidak terlalu tinggi. Lapor seorang petugas intelijen kepada Jenderal Pasukan Long Tae. Manusia memang nekat. Mereka masih ingin menghentikan kita meski terlalu lemah untuk berbuat apapun, ujar Long Tae dengan nada meremehkan. Abaikan saja dia. Jika kita mau, kita bisa mengubahnya menjadi abu kapan saja. Dalam pandangannya, seorang kultivator dari tiga alam sama sekali tidak akan mampu memperlambat laju mereka. Kapal roh jahat pun langsung melaju ke depan dengan kekuatan penuh, jelas berniat mengabaikan Yi Tianyun yang menghadang jalur menuju tiga alam. Begitu sistem kapal kembali stabil, daya tempurnya melonjak menjadi 1,3 triliun poin. Aku harus mengerahkan segalanya, gumam Yi Tianyun. Ia langsung mengaktifkan mode pertarungan gila, membuat daya tempurnya melonjak secara eksplosif. Dengan mode pertarungan gila, daya tempurnya naik hingga 1 triliun poin. Namun ia tahu itu masih belum cukup. Tanpa ragu, ia mengaktifkan set gurun kuno, mendorong daya tempurnya naik lagi menjadi 1,8 triliun poin. Akhirnya, daya tempurnya melampaui kapal roh jahat. Aura mengerikan memancar dari tubuh Yi Tianyun, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Ini hanyalah efek samping dari kekuatannya. Bahkan lebih dari itu, jika ia memasuki wilayah tiga alam, daya tempurnya akan dilipat gandakan 10 kali. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai membesar saat set dewa jahat diaktifkan. Api hitam menyala-nyala di sekelilingnya, membakar segala sesuatu yang tersentuh. Ini adalah kekuatan pemusnahannya terhadap ras roh jahat. Dengan pedang ilahi roh jahat di tangan, Yi Tianyun melesat lurus menuju kapal roh jahat. Tebasan pemecah dunia dewa jahat. Pedang ilahi roh jahat langsung bersinar hitam pekat dan membesar. Dalam satu ayunan dahsyat, Yi Tianyun membelah kapal itu, hampir memisahkannya menjadi dua. Mustahil, teriak ras roh jahat yang mengendalikan kapal. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Cepat, perkuat kapal dengan energi yang lebih kuat. Kekuatan orang ini sudah melampaui batas kapal. Namun semuanya sudah terlambat. Serangan Yi Tianyun telah menyebabkan kerusakan besar. Tanpa memberi kesempatan bernapas, ia segera bersiap melancarkan serangan berikutnya. Ia kembali menghantam kapal itu, berniat menghancurkannya sepenuhnya. Namun tiba-tiba,
Seluruh kapal diselimuti lapisan energi spiritual yang sangat tebal. Yi Tianyun mengira hal itu tidak akan berarti apa-apa dan tetap menyerang. Tetapi kali ini serangannya gagal menembus pertahanan tersebut. Pada saat yang sama, ras roh jahat yang menopang penghalang kapal memuntahkan darah. Energi spiritual mereka terkuras habis demi memperkuat daya tahan kapal. Mereka memang tidak mati, tetapi jelas kultivasi mereka akan rusak seumur hidup. Yi Tianyun tidak berhenti. Ia berkelebat ke samping dan menghantam kapal itu lagi. Namun hasilnya tetap sama. Lapisan energi spiritual terlalu padat untuk dihancurkan dalam satu serangan. Akibat rentetan serangan Yi Tianyun, kapal itu bergetar hebat. Banyak ras roh jahat yang sudah kelelahan dalam menopang pertahanan langsung tewas terguncang. Mereka yang sebelumnya masih bertahan kini juga memuntahkan darah tanpa henti. Terlalu keras. Kapal ini benar-benar luar biasa keras. Gumam Yi Tianyun dengan ekspresi serius. Meski gagal menghancurkannya setelah 3 serangan berturut-turut, ia tahu satu hal dengan pasti. Selama ia masih mampu bergerak, ia tidak boleh berhenti menyerang. Bab 871. Yi Tianyun berniat melancarkan satu serangan lagi ke kapal roh jahat. Tetapi sesosok figur tiba-tiba muncul di hadapannya, menggenggam pedang hitam pekat. Yi Tianyun segera mengamati orang itu dengan mata appraisal dan mendapati bahwa daya tempurnya sekitar 800 miliar poin. Dengan kekuatannya saat ini, Yi Tianyun seharusnya bisa menghadapi orang ini dengan cukup mudah. Namun, dari energi dan aura yang terpancar, Yi Tianyun langsung menyadari bahwa kultivasi orang ini sama sekali tidak boleh diremehkan. Jenderal Long Te, tingkat kultivasi tidak diketahui, teknik bela diri tidak diketahui, kelemahan tidak diketahui, perlengkapan tidak diketahui. Daya tempur 800 miliar poin, kondisi normal, 2 triliun poin, daya maksimum. Yi Tianyun terkejut. Orang di hadapannya ternyata mampu mengerahkan daya tempur hingga 2 triliun poin. Ia juga langsung mengenali ciri khas ras roh jahat dari banyaknya lengan yang dimiliki orang ini. Lebih dari itu, Yi Tianyun yakin bahwa keberadaan di depannya sudah melampaui tingkat Raja Ilahi. Ia mulai bertanya-tanya, tingkat apakah yang berada di atas Raja Ilahi? Mata appraisalnya belum mampu mendeteksi informasi lebih dalam tentang orang ini. Kecuali ia meningkatkan mata appraisal, mustahil baginya untuk mengetahui lebih jauh. Namun, peningkatan itu membutuhkan crazy point dalam jumlah besar, dan saat ini ia tidak mampu membayarnya. Ia lebih memilih menggunakan crazy point untuk meningkatkan teknik bela diri, atau hal lain yang benar-benar berguna dalam perang ini. Bagaimanapun juga, mata appraisal hanyalah alat pengumpul informasi dan tidak terlalu berpengaruh dalam pertempuran langsung. Meski begitu, mengetahui kisaran daya tempur lawan sudah lebih dari cukup. Jelas, kekuatan luar biasa orang ini berasal dari kombinasi kultivasi, perlengkapan, dan teknik bela diri tingkat tinggi. Aku belum pernah melihat eksistensi sekuat ini sebelumnya, gumam Yi Tianyun. Setelah sekian lama menghadapi musuh-musuh lemah, ia justru menantikan pertarungan melawan lawan yang benar-benar kuat. Jenderal Long Te menatap Yi Tianyun dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi suram. Jelas ia tidak menyangka akan menemukan sosok sekuat ini di tempat seperti ini. Jika ia datang lebih cepat setelah menerima laporan sebelumnya, kapal roh jahat tidak akan rusak separah ini. Aku tidak menyangka ada orang sekuat dirimu di sini. Pantas saja pasukan pendahulu kita mati di dalam sana, ujar Jenderal Long Te dingin. Namun, ini akan menjadi akhir dari perlawananmu. Kau telah membunuh begitu banyak dari ras kami. Sekarang, kau akan menjadi batu pijakan untuk mencapai tujuan kami. Apakah semua ras roh jahat selalu bersikap sesombong ini? Jawab Yi Tianyun dengan nada datar. Kau akan segera menyaksikan kesombongan kami. Aku akan menyingkirkan 3 alam dari dunia ini. Balas Long Te penuh keyakinan. Lapor, Jenderal. Pengemudi kapal sudah tewas, dan mereka yang berada di kabin mengalami luka parah. Kapal tidak bisa dioperasikan lagi. Teriak seseorang dengan tergesa-gesa. Sial. Jenderal Long Te mengumpat. Perintahkan semua pasukan keluar dari kapal dan kuasai wilayah ini. Begitu perintah itu diberikan, kultivator ras roh jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kapal. Mereka semua kuat, yang terlemah berada di tingkat Raja Roh, sementara yang terkuat telah mencapai tingkat Raja Ilahi. Tentu saja, itu belum termasuk Jenderal Long Te sendiri yang berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Namun beruntung, Yi Tianyun telah mempersiapkan diri untuk situasi seperti ini. Siap, Jenderal, teriak pasukan ras roh jahat serempak sebelum langsung melesat menuju 3 alam, sama sekali mengabaikan keberadaan Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun tidak akan membiarkan itu terjadi.
Ia segera menebaskan energi pedang dahsyat ke arah para ras roh jahat yang berada di tingkat Raja Ilahi. Jika dibiarkan, penduduk tiga alam akan kesulitan menghadapi kultivator sekelas ini, sehingga Yi Tianyun memutuskan untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Roh jahat menelan langit, teriak Jenderal Long Te. 10 lengannya bersinar bersamaan, lalu ia memanggil iblis raksasa yang melayang di udara, tepat menghalangi serangan Yi Tianyun sebelum menghantam pasukannya. Serangan Yi Tianyun menghantam iblis tersebut dan gagal melukai pasukan ras roh jahat. Akibatnya, ia terpaksa membiarkan pasukan musuh melaju menuju tiga alam tanpa sempat melemahkan mereka. Kau memang kuat, tapi masih belum cukup. Lawanmu adalah aku, ujar Jenderal Long Te dingin sambil mengeluarkan tongkat raksasa. Tongkat itu tampak sederhana, namun jelas merupakan artefak tingkat tertinggi. Tidak mungkin seorang jenderal menggunakan senjata biasa. Apakah kau yakin? Kata Yi Tianyun sambil memanggil 3 klon dirinya. Ketiga klon itu sudah berada di tingkat puncak Raja Suci dan memiliki seluruh teknik bela diri, serta seni rahasia milik Yi Tianyun. Apa gunanya makhluk-makhluk lemah itu? Cibir Jenderal Long Te dengan kerutan di dahi. Ia segera mengayunkan tongkatnya. Cahaya hitam menyilaukan meledak darinya, memanggil tak terhitung roh jahat dan kerangka menuju klon-klon tersebut. Kekuatan makhluk-makhluk itu bahkan cukup untuk menghancurkan sebuah negara. Namun tepat saat kerangka-kerangka itu hendak menerkam klon Yi Tianyun, energi pedang hitam pekat tiba-tiba menembus tubuh mereka, diikuti ledakan dahsyat. Energi pedang yang mengerikan meledak dan kerangka-kerangka itu berjatuhan satu persatu. Bahkan iblis raksasa pun tertembus, dan beberapa kultivator ras roh jahat yang hendak memasuki tiga alam langsung tewas di tempat. Bukankah tadi kau bilang lawanmu adalah aku? Ujar Yi Tianyun dengan senyum dingin. Kulitnya berubah menjadi sisik naga. Teknik garis darah Dewa Naga telah diaktifkan, dan kekuatannya kembali melonjak. Terlebih lagi, efek kritis terpicu. Daya tempur yang terkandung dalam serangan energi pedangnya mencapai 23 triliun poin. Tingkat kekuatan ini belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan oleh Jenderal Long Te. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menjadi sekuat ini? Bukankah tadi itu sudah batasmu? Teriak Jenderal Long Te dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ia mengira Yi Tianyun telah mengeluarkan jurus pamungkasnya, tetapi ternyata itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Pada saat yang sama, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana 3 klon Yi Tianyun menghancurkan pasukannya yang hendak memasuki tiga alam. Pasukan Jenderal Long Te tidak mampu bertahan menghadapi 3 klon tersebut dan akhirnya tercerai-berai dalam kepanikan. Takut mereka akan dibunuh oleh klon-klon itu. Ia sama sekali tidak bisa mempercayai bahwa klon belaka bisa memiliki kekuatan sedemikian rupa. Sementara itu, Yi Tianyun tersenyum tipis. Ia yakin bahwa ketiga klon itu sudah cukup untuk menahan pertahanan tiga alam untuk sementara waktu. Meski klon-klon tersebut tidak sekuat dirinya, tampaknya mereka masih lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Ilahi dari ras roh jahat. Bab 872. Ding! Berhasil membunuh kultivator ras roh jahat, Raja Suci lapisan ketiga. Hadiah, 26,5 miliar XP, 400.000 CPS, 200.000 SPS, darah roh jahat, tulang roh jahat, jiwa roh jahat. Ding! Berhasil membunuh ras roh jahat, Raja Suci lapisan kedua. Hadiah. Ding! Berhasil. Notifikasi demi notifikasi terus bermunculan tanpa henti. Yi Tianyun menerima lonjakan pengalaman secara bertubi-tubi. Ia telah mengaktifkan seluruh kartu XP yang ia miliki, bahkan membeli tambahan dari Crazy Shop. Kali ini, pengali XP miliknya melonjak hingga 377 kali lipat. Inilah alasan mengapa Yi Tianyun sama sekali tidak berniat membiarkan satupun ras roh jahat melarikan diri. Bagi dirinya, mereka semua adalah sumber pengalaman manis yang sangat ia dambakan. Yi Tianyun tahu betul bahwa jarak tingkat kultivasinya dengan Jenderal Long Te masih terpaut cukup jauh. Ia juga bisa merasakan bahwa Long Te jelas masih menyimpan kartu truf lain yang belum dikeluarkan. Jika Yi Tianyun tidak naik tingkat di sini, kemungkinan besar ia tidak akan mampu melawan Jenderal Long Te secara langsung. Memang benar, jika ia kembali ke dalam tiga alam, daya tempurnya akan meningkat 10 kali lipat. Namun, itu bukan pilihan. Pertarungan antara dirinya dan Long Te saja sudah cukup untuk menghancurkan tiga alam jika dilakukan di dalam wilayah tersebut. 3 klon Yi Tianyun terus membantai para kultivator ras roh jahat yang berusaha menyelamatkan diri. Namun, mereka tidak mungkin menghentikan semuanya. Tujuan pasukan ras roh jahat bukan menyelamatkan rekan mereka, melainkan menguasai tiga alam. Namun tepat ketika pasukan ras roh jahat mendekati tiga alam, raungan naga mengguncang kehampaan.
Seekor naga raksasa menerjang turun dan menghantam ras roh jahat terdekat hingga hancur berkeping-keping. Jika kalian ingin memasuki tiga alam, maka lewati ujianku terlebih dahulu. Suara dingin Raja Naga menggema. Ia muncul dalam wujud naga sejati. Sebagai pelindung dunia langit, ia memiliki akses langsung ke dunia luar. Oh, tak kusangka aku bisa terlibat dalam pertempuran sebesar ini lagi di sisa hidupku. Terdengar suara tua penuh nostalgia. Ini benar-benar mengingatkanku pada masa lalu, saat bertarung bersama Raja Ilahi Nether kuno. Seorang lelaki tua muncul dari dunia arwah. Ia adalah Raja Ilahi dunia arwah yang selama ini tertidur di dalam peti matinya, dipanggil kembali demi menghadapi invasi ras roh jahat. Sebenarnya, kultivasi lelaki tua itu belum sepenuhnya mencapai tingkat Raja Ilahi. Kualitas hidupnya tidak banyak meningkat meski telah menembus puncak Raja Suci. Namun, tak diragukan lagi, ia hanya selangkah lagi dari tingkat Raja Ilahi sejati. Tanpa ragu, lelaki tua itu membakar dirinya dengan api langit, memulihkan vitalitasnya dan mengembalikan tubuhnya ke masa puncak kejayaan. Tongkat tua di tangannya berubah seketika menjadi pedang panjang yang indah dan memancarkan aura mengerikan. Sekarang, kalian semua akan mati di sini, ucapnya dengan tatapan dingin penuh niat membunuh. Ayunan pedangnya langsung merenggut nyawa setiap ras roh jahat yang berani memasuki wilayah kekuasaannya. Yi Tianyun pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Namun karena melihatnya tertidur di dalam peti mati demi mempertahankan hidup, ia tidak terlalu memperhatikannya. Kini, ketika invasi ras roh jahat benar-benar terjadi, Yi Tianyun bersyukur telah membangunkannya untuk bergabung dalam pertempuran besar ini. Kalian pikir aku hanya datang membawa pasukan yang bisa kalian tangani? Jenderal Long Tae menyeringai ke arah Yi Tianyun. Kalian terlalu naif. Sekarang, hancurkan mereka. Tiba-tiba, sejumlah besar Raja Suci ras roh jahat meloncat keluar dari kapal roh jahat. Aura mereka luar biasa kuat. Hampir semuanya telah mencapai lapisan puncak tingkat Raja Suci. Dan yang lebih mengerikan, jumlah mereka mencapai 300 orang. Tidak diragukan lagi, para Raja Suci ras roh jahat ini sebelumnya sedang berkultivasi di dalam kapal roh jahat, menyerap energi sebelum akhirnya dipaksa turun ke medan perang. Telan mereka. Jadikan mereka suplai kita, teriak Jenderal Long Tae dengan senyum bengis. Situasi ini benar-benar di luar dugaan. Dengan kekuatan sebesar ini, hampir mustahil bagi tiga alam untuk bertahan. Di seluruh tiga alam, jumlah kultivator yang benar-benar mencapai tingkat Raja Suci dengan fondasi kuat bahkan tidak mencapai 100 orang. Bahkan Raja Ilahi Dunia Langit dan Raja Ilahi Dunia Arwah pun akan kewalahan menghadapi jumlah sebesar ini. Ini jelas telah melampaui batas kemampuan pertahanan normal. Yi Tianyun menyadari bahwa keadaan telah memasuki fase paling kritis. Begitu ratusan Raja Suci ini memasuki tiga alam, kehancuran nyaris tak terelakkan. Tanpa ragu sedikit pun, Yi Tianyun langsung membuka Sin Shop. Beli setelan Sword Saint, ucap Yi Tianyun tegas. Ding! Berhasil membeli setelan Sword Saint, mengurangi 1 juta Sin Poin sebagai pembayaran. Setelan Sword Saint, perlengkapan level 50 yang mengubah pengguna menjadi Sword Saint. Seluruh senjata pedang tingkat alat suci kelas tinggi ke bawah dalam radius 10 mil akan berada di bawah kendali pengguna. Dapat mengendalikan hingga 10.000 pedang secara bersamaan. Efek khusus, mengonsumsi 100.000 CPS untuk meledakkan seluruh senjata yang berada di bawah kendali. Setelan ini sejatinya berada dalam satu paket dengan setelan Dewa Jahat. Namun karena jarang menghadapi pertempuran berskala besar, Yi Tianyun belum pernah membelinya. Kini, menghadapi ratusan Raja Suci, setelan ini adalah pilihan mutlak. Kenakan setelan Sword Saint, perintah Yi Tianyun. Dalam sekejap, pakaian Yi Tianyun berubah menjadi putih bersih. Tubuhnya kembali ke ukuran normal setelah efek setelan Dewa Jahat menghilang. Seluruh pedang, patuhi perintahku, seru Yi Tianyun. 10.000 pedang tingkat alat suci muncul dari berbagai penjuru tiga alam, melayang dan berputar di ruang hampa di sekitar Yi Tianyun. Dengan satu jentikan jari, 10.000 pedang itu melesat seperti badai maut. Mereka menembus tubuh para ras roh jahat seakan memotong tahu, tanpa perlawanan berarti. Setiap pedang yang berada di bawah kendali Yi Tianyun langsung menerima peningkatan kekuatan, masing-masing memiliki daya tempur hingga 200 miliar poin. Pemandangan ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi ras roh jahat. Dengan kata lain, Yi Tianyun kini memiliki 10.000 prajurit dengan kekuatan hampir tak terhentikan. Sebuah pasukan pembunuh yang mustahil untuk dipertahankan. Jeritan kematian bergema tanpa henti di kehampaan, sementara pengalaman dan sumber daya terus mengalir deras ke dalam tubuh Yi Tianyun.
Bab 873. 10.000 senjata alat suci berputar mengelilingi Yi Tianyun, menembus setiap ras roh jahat yang tertangkap oleh pandangannya. Pedang-pedang itu bahkan menghancurkan banyak batu raksasa yang melayang di sekitar 3 alam. Dengan masing-masing pedang memiliki daya tempur 200 miliar poin, kehancuran di jalur mereka jelas bukan hal yang mengejutkan. Teknik yang sungguh mengerikan. Raja Naga berseru dengan wajah penuh keterkejutan sekaligus kegembiraan. Di sisi lain, ekspresi Jenderal Long Tae berubah drastis. Ia sama sekali tidak menyangka manusia di depannya mampu mengendalikan begitu banyak pedang sekaligus. "Aku harus menghentikanmu sendiri," teriak Jenderal Long Tae sambil menerjang ke arah Yi Tianyun, berniat memutus kendalinya. Namun, usahanya sia-sia. Yi Tianyun dengan cekatan menggerakkan lautan pedang itu untuk menghindari serangan Long Tae. Untuk sementara, Yi Tianyun sama sekali mengabaikan Jenderal Long Tae. Fokusnya tertuju pada pasukan ras roh jahat lainnya. Bagi dirinya, mereka hanyalah sumber XP berjalan. Tidak ada alasan sedikit pun untuk menahan diri. Terlebih lagi, kesempatan semacam ini hampir mustahil terulang di masa depan. Ia harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ding! Berhasil membunuh ras roh jahat, Raja Roh lapisan ketiga. Hadiah, 2,6 miliar XP, 240.000 CPS, 30.000 SPS, darah roh jahat. Ding! Berhasil. Satu demi satu ras roh jahat tumbang. Mereka sama sekali tak mampu bertahan dari serangan brutal dan menyeluruh milik Yi Tianyun. Jelas, tak satu pun dari mereka pernah membayangkan akan bertemu dengan eksistensi yang melampaui akal sehat di sebuah alam yang mereka anggap sampah. "Aku akan menerobos dengan paksa," teriak salah satu dewa iblis ras roh jahat, memaksakan diri menembus samudra pedang Yi Tianyun. Ia berhasil menghancurkan beberapa pedang, tetapi Yi Tianyun sama sekali tidak peduli. Selama masih ada pedang alat suci, ia bisa mengambil alih yang lain kapan saja. Memang ia tak bisa mengendalikan senjata tingkat alat ilahi, tetapi segala sesuatu di bawah itu sepenuhnya berada dalam genggamannya. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun. Karena berhasil menembus ke tingkat Raja Ilahi lapisan ketiga. Akhirnya, notifikasi kenaikan tingkat yang telah lama dinanti muncul juga. Dengan jumlah XP yang begitu masif, terobosan ini sebenarnya sudah dapat diprediksi. Namun tetap saja, sensasinya luar biasa. Yang paling terasa adalah lonjakan daya tempurnya yang meningkat drastis. Bocah terkutuk. Jenderal Long Tae menerjang dengan kilatan amarah. Ia yakin, selama Yi Tianyun terbunuh, seluruh pedang itu akan kehilangan kendali dan lenyap dengan sendirinya. Ia menyeret tongkat iblisnya, sementara aura hitam keemasan meledak dari tubuhnya. Amarahnya telah mencapai puncak setelah melihat pasukannya dibantai tanpa ampun. Daya tempurnya mencapai 2,7 triliun poin. Gumam Yi Tianyun setelah mengamatinya dengan mata penilai. Ia sadar betul, tanpa setelan dewa jahat, posisinya saat ini cukup berbahaya. Daya tempurnya telah menurun cukup signifikan. Setelan Sword Saint memang luar biasa, tetapi jelas tidak ideal untuk pertarungan 1 lawan 1 melawan musuh sekuat Jenderal Long Tae. Yi Tianyun mencari celah untuk menghindar. Tetapi seketika menyadari bahwa seluruh jalur pelarian telah ditutup oleh aura emas milik Long Tae. "Teleport," seru Yi Tianyun. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap dari tempat semula. Kemampuan teleportasi ini benar-benar setara dengan kemampuan ilahi, mengabaikan ruang dan hambatan apapun. Serangan Jenderal Long Tae pun menghantam kehampaan. Bahkan, kekuatan pukulannya menciptakan lubang hitam kecil yang melahap puing-puing di sekitarnya. Jika Yi Tianyun menerimanya secara langsung, kematian hampir pasti. Apa-apaan ini? Jenderal Long Tae terkejut luar biasa. Ia belum pernah melihat teknik teleportasi seperti ini sebelumnya. Wajar saja ia tidak mengantisipasinya. Yi Tianyun hanya menyeringai tipis, sama sekali tak berniat menjelaskan apapun, sambil terus membantai ras roh jahat dengan pedang-pedang yang ia kendalikan. Amarah Jenderal Long Tae meledak sepenuhnya. Ia kembali menerjang, bertekad mengakhiri semua ini dan menaklukkan 3 alam secepat mungkin. "Mati kau, makhluk rendahan," raung Long Tae. Tongkat iblisnya diayunkan sekali lagi, menciptakan penghalang aura yang lebih rapat dari sebelumnya, menutup semua kemungkinan pelarian. Ia mengumpulkan kekuatan serangannya, jauh lebih dahsyat dibanding serangan sebelumnya. Kali ini, Yi Tianyun benar-benar berada di posisi genting. Satu-satunya cara lolos adalah mengganti setelan Sword Saint dengan setelan Dewa Jahat. Tetapi itu berarti ia akan kehilangan kendali atas 10.000 pedang. Lebih buruk lagi, kemampuan teleportasinya masih dalam masa Choldowun.
Matanya berkilat saat ia membuka inventaris dan melihat sebuah batu bercahaya. Batu Dewa Pendingin. Benda ini mampu langsung menghapus waktu Choldowun suatu kemampuan selama 1 jam, meski hanya bisa digunakan maksimal 10 kali. Namun saat ini, tidak ada pilihan yang lebih baik. Aktifkan Batu Dewa Pendingin, reset kemampuan teleportasi, seru Yi Tianyun. Dalam sekejap mata, ruang kembali terlipat. Yi Tianyun lenyap sekali lagi, tepat sebelum serangan Jenderal Long Tae menghantam posisinya. Bersambung.